Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di tempat yang insyaallah barokah ini. Bagaimana saya di sini, saya akan menyampaikan kultum yang bertema menunjukkan pandangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur Quran ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalikum azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum wa yahfazu furujahum wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihim. Yang artinya, katakanlah kepada mereka laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan, memelihara kemaluannya dan yang pada demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Shadaqallahul adzim. Maha bertakwa dengan segala firman. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang mukmin, yaitu agar menundukkan pandangan mereka dari perkara yang diharamkan atas mereka, tidak memandang kecuali pada yang dibolehkan, dan diperintah untuk menundukkan pandangan dari melihat yang bukan muhrim. Jika secara kebetulan pandangan itu tertuju pada yang bukan muhrim dengan tidak diniatkan, maka segeralah memalingkan pandangan darinya. Sebagaimana riwayat Imam Muslim dari kitab Sahihnya dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan pada yang bukan muhrim dengan tidak diniatkan, maka beliau menyuruh agar segera memalingkannya. Abu Dawud berkata dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, wahai Ali, janganlah engkau menundukkan pandangan wahai Ali, janganlah engkau menutup pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya. Sungguh bagimu pandangan yang pertama dan tidak pandangan yang berikutnya. Pandangan bisa menutup kita pada kerusakan hati, sebagaimana kerusakan hati. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada umat muslim agar mereka membuka pandangan, karena pandangan bisa mendorong atas hal zina. Sebagaimana menurut sebagian ulama salaf, pandangan itu ibarat panah yang meracuni hati. Sebagaimana dikatakan, sekarang siapa yang bisa menjaga matanya, niscaya Allah akan menyariskan cahaya dalam akalnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Sebelum itu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran
sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah. Salawat serta salam semoga terus dilimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kutipan singkat yang berjudul Makhluk Tuhan Bernama Perempuan. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia. Agama Islam meninggikan derajat seorang perempuan sehingga ia menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, seorang perempuan memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan. Karena yang pertama, perempuan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Yang kedua, perempuan sebagai madrasatul ula, di mana ia akan menjadi madrasah pertama untuk keturunan-keturunannya. Yang ketiga, perempuan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 57 kali dan memiliki beberapa semboyan. Yang pertama, zawj yang artinya pasangan, imro'ah yang artinya istri, yang artinya ibu, gembala, dan ratu. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan harus menjaga martabat kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir, menutup aurat, memperbanyak taubat, menjaga kehormatan dan kesucian diri, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tercela, muhasabah diri, memperbanyak rasa syukur dan rasa sabar, dan yang terakhir, mengusahakan menjadi pribadi yang lebih lemah lembut. Mari sama-sama kita berubah menjadi perempuan yang solehah, karena perempuan solehah lebih baik daripada bidadari surga, dan perempuan solehah juga adalah perhiasan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian kutip singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah. Salawat serta salam terkumpullah kita curah limpahkan kepada baginda Allah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad beserta para keluarga, sahabat dan serta keluarga. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kutip singkat yang berjudul Menilai. Apa gunanya sih kita melihat segala mungkin kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan pada diri sendiri saja tidak pernah kita hilangkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang kita dapatkan nantinya. Literally itu adalah hal yang sangat memuji kita di mata seperti itu. Padahal dengan bermodalkan ilmu yang tidak seberapa itu, kita dengan mudahnya mengejudge orang, mengomentari, membicarakan yang enggak-enggak, atau bahkan lebih jahatnya lagi, kita merendahkan orang lain. Padahal yang namanya manusia itu gak luput dari yang namanya kesalahan. Dan diri kita juga itu gak jauh beda sama mereka yang kita bicarakan. Mungkin bisa jadi diri kita itu lebih buruk daripada mereka yang kita bicarakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka dari itu damaikanlah mereka dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menyuruh kita untuk berdamai satu sama lain antar umat muslim.
Tapi terkadang memang isi hati dan kepala itu suka gak sinkron. Kenapa? Soalnya kadang hati itu membisikkan kata-kata yang baik saat kita melihat orang lain, sedangkan kepala dengan mudahnya melabelkan orang lain dan perkataannya tidak baik. Contohnya gini, kita melihat orang yang sedang bersedekah. Iya, memang dia sedekahnya banyak, tapi cara dia bersedekah itu gak sembunyi-sembunyi. Kita tuh mulai menjudge mereka kayak, iya sih emang sedekahnya banyak, tapi kenapa gak sembunyi-sembunyi? Jadinya kan ria banget. Kita itu gak tahu isi hati mereka apa. Kita itu tidak bisa menilai sesuatu yang tidak tampak pada mata kita. Kita gak bisa dengan mudahnya menilai amalan hati seseorang. Untuk memikirkan hal tersebut saja, kita sangat tidak berkapasitas dan gak pantas. Emang gak malu sama diri sendiri? Kita ngeliat dia sedekah, emang diri kita sendiri udah sedekah? Terus, yang namanya manusia itu pasti memiliki fase tersendiri dalam kehidupannya. Jadi kita gak bisa berekspektasi lebih sama orang lain, karena yang kita ekspektasikan itu gak bakal mungkin terwujud. Sebagaimana ada satu nasihat yang bunyi itu gini, jika kamu melihat orang yang lebih muda daripada kamu, maka berpikirlah bahwa dia memiliki dosa yang lebih sedikit daripada kamu, tapi bukan berarti mereka gak punya dosa. Terus kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, berpikirlah bahwa amal kebaikan yang mereka perbuat itu lebih banyak daripada amal kebaikan yang kita perbuat. Nah, jadi mulai sekarang, apalagi lagi di bulan Ramadan ini, kita kurangi kalau bisa dihilangkan sifat-sifat buruk, yaitu salah satunya ngejudge orang lain, merendahkan orang lain. Karena misalnya gini, kita punya masalah, kita cerita ke orang, terus kita cerita ke si A misalnya, si A ini cerita lagi ke si B, tapi penyampaiannya tuh gak sama yang kita ngomongin ke si A gitu. Nanti si B ini cerita lagi ke orang lain, kan jadinya adu domba gitu. Terus nanti jadinya itu akan menjadi perpecahan. Coba mulai sekarang kalau kita emang lagi terlibat dalam suatu masalah, itu tuh make sure dulu itu benar gak kayak gitu, emang kejadian kayak gitu. Karena kalau misalnya kita hanya mendengarkan satu pihak tapi tidak mendengarkan pihak yang lain, itu akan memunculkan perpecahan nantinya. Dan itu adalah a big problem in our life. Jadi pada intinya jangan pernah menganggap diri kita ini mulia sedangkan orang lain itu pendosa, apalagi sampai membayangkan diri orang lain itu masuk ke neraka. Karena yang kita bayangkan itu ya gak semuanya sesuai sama ekspektasi kita. Bisa jadi yang masuk neraka itu malah diri kita sendiri, bukan orang itu. Dan hidayah itu hanyalah milik Allah, bukan milik manusia. Jadi jangan pernah berekspektasi lebih kepada manusia, karena itu nanti bakal sakit. Dan maha pembolak-balik hati sesungguhnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian untuk yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.